Ya Allah, ya Allah. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali. Sudah lama kita tidak bermisuh-misuh ria. Marilah kita kembali melihat kelakuan orang-orang dari negara kita tersayang, di mana kebanyakan dari kita masih make kaos kaki buat nutupin keran ya. Biar nggak ada kotor-kotoran lagi tuh ya sih lu ya. Gue masih make soalnya di kamar mandi gue. Biar gue mulai video ini dengan pembahasan akan orang ini. Jadi dia, si mas-mas ini berani-beraninya ngintipin istri orang di kamar mandi SPBU gitu. Semuanya bermula ketika akun Instagram @aprilkajol naikin video ini ke Instagramnya 2 hari lalu. Jadi dia lagi buang air gitu di salah satu toilet di toilet salah satu SPBU gitu. Tiba-tiba diintipin sama orang ini. Mbak April ini kemudian ngelaporin ke suaminya dan ya udah sama suaminya langsung dilabrak gitu kan. Waktu dilabrak tuh awal-awal dia masih bisa tolak pinggang gitu, kayak dia nggak ada perasaan bersalah gitu, masih pede, mungkin merasa dirinya aman-aman aja. Nah, tiba-tiba waktu abis digaplok langsung diem gitu, langsung kayak maaf, ampun gitu, maaf segala macem. Jelaslah di sini suaminya emosi ya kan, maksudnya siapa sih suami yang kagak emosi istrinya digituin sama orang? Let's say ini kan dilecehkan sama orang gitu kan. Ini tuh jatuhnya juga kayak 11-12 sama perkara bahasan tenem sebelumnya yang ada orang naruh kamera di kamar mandi. Itu aja udah sebel loh kita ngelihat. Tiba-tiba ada yang lebih parah, orang lagi di kamar mandi tiba-tiba dia ngelongok gitu ngintipin, kataku bangset. Kalau lu pengen buru-buru boker lu ketok anjing, kalau lu nggak bisa lu boker di wastafel situ. Jangan deh diomelin juga sama yang punya SPBU, tapi kan pasti caranya nggak gitu. Orang-orang kayak gini tuh kayak tipikal cowok-cowok sagapung ya, yang nggak bisa ngedeketin cewek, jadi kelakuannya tuh macam dakjal gitu loh. Manusia bangsa mana ya yang hidup dan bermasyarakat dengan ngelakuin hal-hal menjijikan semacam ini? Apakah dia nggak takut gitu kalau misalkan nanti dia nikah terus punya istri atau anaknya digituin sama orang gitu? Apakah dia mau gitu? Meskipun rada susah sih gue tahu untuk orang-orang kayak gini punya nikah gitu, tapi kan maksud gue, apa dia nggak takut gitu? Gue tuh masih mikir sebenarnya apa yang mereka dapat dengan ngelakuin hal-hal itu tuh apa gitu? Apakah mereka punya kesenangan tersendiri dalam itu? Maksudnya cara lu bersenang-senang aneh banget men. Lu kalau pengen seneng main layangan kayak mencetin bel rumah orang gitu. Emang itu aneh sih. Tapi kan nggak ngerugiin. Apaan sih anjing ini omongan? Gila dah. Kemudian di video itu kan suaminya bilang kalau mau lapor polisi kan, kayak suaminya mau ngelapor polisi gitu. Entah udah dibawa atau belum, tapi tanggal 8 kemarin di postingan terbarunya, Mbak April ini ngepost dan ngasih tahu kalau dengan berat hati masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar rasa iba atau kasihan dan kebaikan dari kakaknya si orang yang ngintip ini. Si orang ini tuh kayak disuruh buat nanda tanganin perjanjian apa gitu. Mungkin perjanjian dia gak bakal ngelakuin lagi atau gimana. Sekali lagi ada pelajaran buat cewek-cewek sekalian. Kalau ke toilet di tempat umum hati-hati. Apalagi kalau toilet cewek sama toilet cowok dicampur gitu, hati-hati banget. Mungkin ini alasan kenapa teman-teman kita yang cewek sering kali kalau ke toilet bareng-bareng ya kan. Teman-teman gue yang cewek tuh kalau ke toilet pasti rame-rame gitu, kayak mungkin mereka arisan, benerin ubi, dan gue nggak tahu mungkin. Tapi intinya mereka pada suka buat kamar mandi rame-rame. Mungkin ini alasannya gitu, biar yang beginian kagak kejadian. Sekedar informasi buat cewek-cewek, waktu itu di Twitter gue sempat lihat ada cara gitu buat tahu apakah di toilet itu ada spy cam-nya atau enggak, apakah ada kamera tersembunyi atau enggak gitu. Jadi kayak caranya nyalain Bluetooth terus dicek gitu ada yang aneh atau enggak. Kalau misalkan ketemu kamera yang kayak gitu, ya udah lu ambil aja, lu bawa pulang. Atau lu ambil, terus lu tungguin nih si bangsat yang naruh kamera itu. Pasti dia kan bakal panik, kamera gua mana. Waktu lu ngelihat dia panik baru palanya lu masukin kloset gitu. Anjing goblok. Lalu yang selanjutnya,
ada video serem-sereman gitu men. Dan ternyata endingnya sangat membagongkan. Apa sih membagongkan? Jadi baru-baru ini lagi rame perkara video yang sempat ngerekam seorang ibu-ibu, tapi dari captionnya seolah-olah ngasih tahu kalau ibu itu baru meninggal 7 hari yang lalu. Tentu video ini menghadirkan pertanyaan dong. Kayak yang nonton tuh pasti bertanya-tanya gitu, apakah benar itu adalah arwah orang yang udah meninggal? Terus alasannya apa kok lu bisa mikir kayak gitu? Terus kenapa sempet-sempetnya orang ini ngevideoin gitu? Gua mah kalau misalkan ngeliat yang serem-serem, prioritas gue tuh lari gitu sekenceng-kencengnya. Kagak yang tiba-tiba wah ada setan nech gitu. Terus enggak gitu, cabut men. Terus banyak kan yang komen akhirnya karena kesempatan dia tiba-tiba buat ngerekam gitu, ada orang yang mikir wah ini settingan nih. Ada orang yang ngomel gitu, lu ngapain di depan orang tua bukannya permisi malah lari. Terus ada juga yang mikir kayak gue gitu, kok bisa-bisanya lu ada setan, bisa-bisanya ngerekam video gitu bukannya kabur. Orang-orang tuh udah sempat mikirin ini segala macem gitu, kayak rame di sosial media. Bahkan ketika gue buka IG langsung ada beberapa fanpage Instagram yang nge-upload videonya gitu loh, kayak nggak habis-habis. Akhirnya gue cari tahu lah perkaranya gimana ya kan. Ketemulah sebuah fakta yang lucu. Jadi yang rekam video itu namanya Aceng Parit. Ceritanya si Aceng ini abis ziarah ke makam salah satu tokoh gitu di Cianjur. Nah dia pulangnya itu sekitar jam 2 pagi. Aceng jalan sambil main HP dengan alasan di tempat ziarah itu gak boleh buka HP. Jadi dia pengen update status sembari jalan balik itu. Wah di tempat ziarah gak boleh buka HP, gue sekarang aja sambil jalan lah aku update status gitu. Tiba-tiba dia ngelihat ada sesosok perempuan lagi duduk di balai gitu. Dan duduknya tuh stand still gitu loh, diem aja. Aceng yang ketakutan kemudian langsung mengganti WhatsApp-nya menjadi video, atau dia buka story WhatsApp ya, gue nggak tahu. Tapi intinya dia langsung merekam perempuan tadi sambil ngebaca kalimat-kalimat tauhid. Ketakutan, masuk akal. Alasan kenapa dia sempat jatuh waktu ngerekam, jadi kan lu kalau lihat videonya tuh dia sempat ada bagian di mana dia ngerekam terus lari, terus jatuh gitu kan. Jatuhnya masih sambil di video dan itu cukup lucu tuh. Alasan kenapa dia jatuh adalah karena dia lagi pakai gamis. Otomatis lari susah dong. Iya dong. Waktu sampai rumah, si Aceng ini gak bisa tidur. Dia kirimin lah video itu ke temennya. Nah sama temennya, yang gue gak tahu siapa itu, video itu dinaikin ke TikTok. Rame, viral di sosial media. Rame diomongin sama orang itu karena ada caption yang bilang baru meninggal 7 hari yang lalu. Yang mana gue gak tahu itu siapa yang bikin kan. Entah temennya Aceng atau si Aceng siapa, gue gak tahu. Keesokan harinya Aceng pun pergi ke rumah tersebut dan memeriksa siapakah ibu-ibu tadi. Ternyata perempuan yang lagi duduk di balai semalam adalah ya ibu-ibu aja gitu. Ibu-ibu aja, cuma ada yang bilang kalau ibu-ibunya itu lagi depresi karena ditinggal suaminya meninggal. Jadi intinya tuh semua omongan yang bilang ngelihat setan lah, dia baru meninggal 7 hari yang lalu lah, dan segala macamnya itu tidak benar. Sekarang perkara ini udah bukan serem-sereman lagi, tapi jatuhnya malah lucu. Ibu-ibu lagi duduk, lagi punya masalah sama dunianya. Bukannya dibantu, dikasih dukungan support moral gitu, moral apalah, dikira setan. Kata gue, ya Allah. Lagian setan mana nyet yang ada motifnya, coba gue tanya. Lu lihat bajunya tuh apa, ada renda-rendanya gitu, ada titik, ada gua. Emang lu pernah lihat pocong warnanya polkadot? Hah? Genderuwo ya kan, ya warnanya hitam metalik gitu kan, tiba-tiba dipilok jadi silver.
Dia pergi ke lampu merah mintain duit apa pernah? Enggak kan? Goblok, semuanya dikira setan. Padahal di situ juga ada tas loh. Maksudnya setan mana yang ngebawa tas gitu? Noni-noni Belanda setan-setannya yang gue lihat di TV ya. Sepengetahuan gue mereka nggak ada yang bawa tas, paling bawa payung. Ya udahlah mungkin gerah gitu apa matahari itu panas gitu, nggak ada yang tahu. Kenapa di akhirat tuh kagak ada yang jualan Gucci, LV, tas-tas mahal? Nggak ada. Ada aja emang aceng. Intinya bukan. Itu bukan setan. Gue nggak tahu kalimat baru meninggal 7 hari itu siapa yang bikin. Tapi intinya itu bukan. Semoga ibunya baik-baik aja sih. Karena banyak dari beberapa artikel yang gue baca, orang-orang di desa itu mikir kalau ya udah si ibunya ini depresi gitu karena ditinggal suaminya. Ya semoga ibu-ibunya sehat terus lah. Maksudnya semoga jadi makin baik-baik aja gitu. Dan tolong Bu nanti kurang-kurangin duduk di balai malam-malam ya. Kenangin duduk takutnya bukannya apa-apa nih. Lu kalau ngelihat yang begitu jangan seuzon mulu ya. Jangan apa-apa dikira setan gitu. Positive thinking aja dulu ya kan. Positive thinking. Kecuali waktu lu lewat ibu-ibunya ini, waktu lu lihat ada ibu-ibunya ada wangi-wangian gitu kan. Terus bayangannya nggak ada. Terus kakinya nggak kelihatan. Terus tiba-tiba hilang, baru lu panik gitu. Dan gue yakin ketika lu ngeliat yang kayak gitu nggak bakal sempat lu ngerekam tuh nggak bakal. Bisa-bisanya kalau dia jadi ini apa? Jadi pencari setan yang di YouTube tuh kan sekarang banyak. Ini kayak bagus dah. Ini kayak refleksnya bagus gitu. Jadi ngeliat setan, lari. Meskipun ada jatuh, cuman dia udah sempet gitu. Maka itu aja dulu buat video gue kali ini. Tadi itu sebenarnya satu lagi pengen gue tambahin pakai video yang lu tau gak sih ada debt collector gitu. Jadi debt collector ini ditangkap sama warga gitu karena katanya meresahkan dan segala macem. Sampai motornya dibuang ke sungai men. Anjing itu waduh. Gue pengen ngebahas di video ini, cuman setelah gue pikir-pikir lagi masih banyak pro kontra nih. Jadi ada yang mikir kayak, wah namanya orang ngutang ya, lu kalau diambil, kalau persetujuan awalnya demikian, ya lu udah ngikut aja lah, ngapain kayak gitu. Sedangkan di sisi lain ada yang bilang kalau ini meresahkan karena dia tuh ngambilin motor-motor yang udah lunas gitu. Jadi ada beberapa komenan yang gue lihat, si orang ini tuh nggak bisa nunjukin apa bukti dari telat bayarnya si orang yang punya motor. Tahu-tahu motor diambil aja gitu. Akhirnya meresahkan. Yang gue lucu tuh kan debt collectornya 2, motor yang dibuang ke sungai 3. Oh ada 7 orang, yang ketangkap 2. Oh gue kira debt collectornya 2 tapi motornya 3. Ini motor siapa lu lempar? Nggak mungkin kan ada satu warga tiba-tiba, wah ini motor siapa nih, udah buang aja gitu. Nggak mungkin. Terus ada di belakang, ya motor gue. Kasusnya masih diurusin sama pihak kepolisian. Gue juga nggak tahu itu hasil akhirnya gimana. Nanti kalau misalkan udah ketemu gue bahas di video. Ya kita live nanti hari Minggu insya Allah. Sabtu gue ada acara ini tidur. Nggak, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Like video yang kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Kasih tahu di kolom komentar di bawah kira-kira lu pengen konten yang kayak gimana lagi dan konten baru macam apa yang pengen gue bikin. Karena gue baru sadar emang lama-lama juga capek ngebikin yang kayak ginian doang gitu. Harus ada sesuatu yang fresh gitu. Either gue nyari setan gitu, kayak akan seru nyari setan ya. Waktu itu soalnya gue pengen review hotel gitu, atau hotel-hotel angker, hotel-hotel yang bintang 1 ratingnya. Kalau lu ada ide tulis saya di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Nama gue Andri, sekian dan gue jalan sama teman gue ini. Terus teman gue ini ngeboceng temennya, jadi kenalan gue itu. Jalan di salah satu jalan yang daerah Bekasi. Kan pinggiran jalannya tuh kayak remang-remang, gelap gitu, lampunya oren-oren segala macem. Tiba-tiba dia turun, minta turun gitu, man turun man gitu. Terus dia turun ke pinggir jalan, tiba-tiba dia begini langsung kayak langsung
Tahu yang kayak di tempat-tempat mencari setan di TV gitu. Terus gue bingung, lu kenapa sih gitu. Terus dia tiba-tiba bilang ada kekuatan, ada jimat-jimat gitu segala macem. Aneh, aneh.